Jalannya lebar mulus, sepi. Ini kalau hujan terus licin bisa main prosotan ini. Saking halusnya jalan. Sampai Semua Barat ratusan kilo, segini model jalannya. Yuk, mari. Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gue, Star Pelosok, channel YouTube yang berasal dari pelosok timur Indonesia, tepatnya di Pulau Sumba yang terkenal indah itu. Kali ini tanggal 18, kita GPS gue sebagai Sabtu. Kita akan gue Wengapu Anakalang PP. Ikuti terus perjalanan ini, pastinya seru ya. Kita start jam 5.13 ya. Hanya berdua saja, sama-sama biru, trek biru dan Helios 200 biru. Wah, tanjakan patung kuda dengan gradien 16 maksimalnya. Tapi hanya beberapa detik. Tetap aja berat rasanya. Tetap aja ngus-ngusan lewatin. Walaupun tiap hari lewat. Oke guys, kita udah sampai di patung kuda. Di sini biasanya rame. Orang-orang olahraga pagi, siang, sore. Tapi ini kelihatan sepi. Mungkin orang-orang udah malas olahraga. Terbit dari Kota Wengapu. Kita udah di kilometer 12,5. Jam 6.07. Biasa saya kadang baru start jam segini. Jalannya lebar mulus, sepi. Ini kalau hujan terus licin bisa main prosotan ini. Saking halusnya jalan. Sampai Semua Barat ratusan kilo, segini model jalannya. Wah, tanjakan letter S. Di tanjakan itu tinggi. Tuh. Towernya, kaki towernya aja di ketinggian. Oke guys, kita lanjut. Tanjakan radar. Suasananya syahdu. Bedanya tanjakan di sini dengan tempat-tempat lain tuh, kalau sini makin tinggi, makin terbuka, dan makin panas. Semakin tinggi, semakin pohonnya tidak ada, otomatis mataharinya langsung mendarat di punggung kita. Karena matahari berada di belakang dari punggung. Berbeda dengan nanti kalau udah masuk di area barat Sumba Tengah, semakin tinggi semakin hutan. Di sini gradiennya puncak di radar ini 550 mdpl.
juga di Jawa sana biasanya kalau tanjakan bagian-bagian puncak itu hutan dingin, kabut gitu, jadi tambah adem guys. Kalau sini tambah tinggi, tambah terbuka ya, sesekali kalau musim kabut, musim hujan yang mendung, tapi kebanyakan panas. Di sini gradiennya 15 maksimal. Oke guys, ini adalah sampailah kita. Oke guys, kita udah sampai di ini tanjakan terakhir di depan ini sebelum sampai radar. Kita sudah melewati tanjakan bukit yang dibelah di belakang ini. Nggak kelihatan. Ini adalah tanjakan terakhir sebelum sampai di 550 mdpl dan sedikit mulai menurun dan rolling kecil-kecilan sampai di Lewah. Seterusnya dari sini puncak radar nih sampai Lewah nggak diangkat tanjakan karena sudah dari bawah tadi nanjak terus sampai bosen. Oke, kita memasuki tanjakan terakhir sekitar 500 meter sebelum puncak radar KM16. Koyong sudah off saddle menaklukkan tanjakan gradien 16. Seterusnya nggak ada tanjakan yang berarti kecuali setelah lewat Tangga Madita dan setelah Langgaliru. Oke guys, kita udah sampai di kilometer 16, 500 mdpl. Checkpoint kita biasa di sini. Kamu cek buang air juga. Sekalian cek kereng yang berbunyi-bunyi. Oke, kita udah sampai di kilometer 25. Jam 7. Bismillah. Spot wisata Bukit Wairinding. Iya, udah dibangun tangga-tangga, udah mantap lah Bukit Wairinding. Jadi karcis yang dibayar untuk perawatan. Ke Bukit Wairinding terkenal itu udah dipoles, udah diperbaiki, mantap. Ada tangga jadi nggak bakalan kepleset lagi ya kalau musim hujan. Oke, mantap. Turunan berliku-liku, jaga jarak, atur speed, jangan sampai terlena. Terlena dengan pemandangannya.
Pasar Sorong. Selamat pagi. Ait, ait. Telur Om. Di situ dulu. Di situ dulu. Kita udah sampai di kilometer 35 di Pasar Sorong. Dinamakan Pasar Sorong karena memang di sini jualannya di Sorong ke pelanggan-pelanggan. Standar dulu. Dadah. Dadah, Dik. Oke guys, kita udah sampai di kilometer 50-an. Kita menurun menuju persawahan Lewa. Yang berada di, kalau menurut speedometer saya, di 55 km dari Waingapu. Berada di ketinggian berapa? Saya lihat nih, 520 mdpl di atas permukaan laut. Ini merupakan lumbung padi Lewa ini dari zaman kolonial. Benar saja sih, karena memang Lewa subur airnya sepanjang tahun. Dari kota Lewanya ada gerbang perbatasan antara Sumba Tengah dengan Sumba Timur. Oke, ikuti terus sampai finish. Lewa City, inilah Lewa. Inilah suasana kota Lewa. Ada telepon masuk lagi nih, kita telepon, angkat dulu. Aduh guys, ternyata itu yang nelpon si Cepat. Paketnya udah datang. Paket apa itu? Kamera yang pengganti kamera ini yang saya pakai vlog nih. Yang sekarang saya pakai E-Lite 4K. Jadi ada ace-nya, ada stabilizernya, cuman nggak terlalu mulus kan, bisa dilihat dari videonya nih. Nah, kita udah upgrade kameranya. OTW terus dari tanggal berapa saya pesan, lupa. Intinya udah 1 minggu lebih belum sampai ya. Belinya di Bali, ternyata jalur paketnya itu ke Surabaya dulu, ke Jakarta, baru ke Kupang, baru ke sini. Saya pikir dari Denpasar langsung ke Kupang provinsi dulu, baru ke sini kabupaten. Wah, perjalanannya jauh ya. Ongkos kirim hanya 50-an ribu. Kok
perjalanannya jauh gitu. Sedangkan kalau kita beli dari Jakarta, ongkos kirimnya itu di atas 50, sekitar 80 gitu. Ya begitulah perjalanan. Karena kebetulan lagi rame juga, niatnya sih mau pakai goes ke Sembalun Kom yang keberangkatan kemarin hari Jumat, namun karena sesuatu dan lain hal batal sehingga kita ganti hari ini kita goes ke WK Bubak juga rencananya, tapi karena sesuatu dan lain hal kita pangkas jaraknya sampai Anak Kalang saja. Dan itu kamera yang OTW juga mau dipakai hari ini untuk rekam goes ke Anak Kalang nih, tapi karena tidak sampai kemarin, udah dicek sore-sore yang belum sampai, ya udah masih pakai kamera yang lama. Dan kamera yang lama ini siapa yang mau adopsi silahkan hubungi. Baterai 3 loh, casan lengkap. Beginilah suasananya, masih suasana persawahan, keluar dan mau masuk dari timur maupun barat lewat itu seperti ini, view-nya sawah. Oke, kita udah masuk di perbatasan, di gerbang perbatasan. Kita udah masuk di Sumba Tengah, berada di ketinggian 500,8 mdpl.